Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi selok-belok agama yang pada pagi ini kita akan belajar ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jilid yang keempat, pelajaran yang ke-113, di bawah tajuk Kemewahan Membawa Kehancuran. Kita selalu terbayang bila orang itu mewah, biasanya mereka akan bahagia. Bila dia mewah, dia hidup bahagia, senang, selesa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam Al-Quran, kadang-kadang kemewahan boleh membawa kepada kehancuran atau kebinasaan. Topik ini kita dasari berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 16 hingga 21 dari surat Al-Isra atau surah yang ke-17. Nah, karena kita sangat terbatas masanya hanya 1 jam, Ustaz akan langsung saja kepada mukaddimah. Sebab ayat Al-Quran dan terjemahannya akan datang lagi nanti kemudian. Mukaddimah atau pendahuluan. Kemakmuran dan kemewahan hidup adalah menjadi impian setiap manusia. Setiap insan mendambakan, mengidam-idamkan, mengimpikan agar hidup mewah atau kemakmuran. Semua menjadi idaman setiap manusia. Malah Islam menggalakkan umatnya agar kaya dan hidup senang. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ia mengandung kiasan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang suka meminta. Al-yadul ulya, tangan yang tinggi, khairun, adalah lebih baik minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Suka menadah saja, minta mengemis pada seseorang. Hadis ini memberi isyarat bahwa kita disuruh supaya hidup mewah. Yang penting jangan sampai kemewahan akhirnya membuat kita lupa kepada Allah. Kufur nikmat yang artinya tidak mensyukuri nikmat bukan saja dapat menghancurkan diri seseorang, tetapi juga kufur nikmat boleh menghancurkan negeri dan negara. Negeri dan negara. Bila rakyatnya kufur nikmat. Terutama terhadap para pemimpin.
Dan jika penduduk suatu negeri diberi kemewahan, tetapi semakin makmur kehidupannya, semakin durhaka kepada Allah. Semakin mewah, semakin durhaka. Ingat, kata Allah, itu satu pertanda bahawa azab Allah sudah sangat hampir dengan mereka. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Untuk itu, perhatikan tafsir ayat ini. Semua kita tahu, ucapan Allah dalam Quran semuanya benar. Ustaz tambahkan sedikit. Islam menyuruh kita agar hidup kaya. Islam suruh kita agar hidup senang. Selain daripada hadis tadi, kata ulama tafsir, adanya perintah dalam Al-Quranul Karim, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Ia membawa makna tersirat, kita hendaklah jadi orang yang suka membantu orang lain. Macam mana nak bantu kalau kita hidup tidak senang? Macam mana nak bantu dari sudut keuangan, beri makan orang miskin, membina rumah anak yatim, markaz tahfiz? Macam mana nak bantu bila kita tidak ada apa-apa? Itu sebabnya kata ulama tafsir, wa atuz zakah, ia memberi isyarat Allah suruh kita umat Islam hendaklah hidup senang, hidup mewah. Sebab orang yang tidak mewah tak akan boleh memberi. Walaupun kita tahu pemberian itu tak semestinya dalam bentuk yang banyak, tapi zakat dia ada syaratnya. Bila cukup nisab. Itu semua memberi isyarat kita umat Islam disuruh supaya hidup senang. Menjadi orang yang berada. Okey. Sekarang kita balik kepada ayat Al-Quranul Karim. Kita baca satu ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Terjemahan ayat. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Allah kata, bila kami, yakni Allah, ingin membinasakan suatu negeri atau negara, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu, supaya mereka mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya lah, maka sudah sepatutnya lah, maka sudah selayaknya lah berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Apa makna ayat? Apa tafsiran ayat? Apa terjemah maknawiyahnya? Ini dia. Maksudnya, jika hampir tiba masa kehancuran suatu negeri, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali, ini takdir azali, Allah saja yang tahu.
bila hampir tiba masanya kehancuran suatu negeri atau negara, sebagaimana yang telah ditetapkan sejak azali, maka kami, kata Allah, tidak segera menurunkan siksaan ke atas mereka. Tidak. Sunnatullah tidak macam itu. Bila kami ingin hancurkan satu negeri, lalu secara tiba-tiba, secara sekonyong-konyong, tiba-tiba kami timpakan musibah. Bukan begitu sunnatullah. Tapi bila kami akan hancurkan satu negeri, kami tidak akan timpakan bencana ke atas negeri itu. Tetapi kami akan suruh orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu supaya taat kepada perintah kami. Taat maknanya buat suruhan kami, jauhi larangan kami. Lalu mereka durhaka dan ingkar terhadap perintah kami. Suruhan Allah tidak mereka lakukan agar berlaku adil, agar sayang kepada rakyat, orang bawahan, tak dilakukan. Malahan mereka bergelumang dengan maksiat dan dosa. Rashwah, minum arak, berzina, memfitnah, justru itu yang dibuat. Ini orang-orang hidup mewah. Perkataan amarna dalam ayat ini ada dua makna. Amarna maknanya kami perintahkan. Bila perintah ini dengan makna buat suruhan, jauhi larangan. Makna kedua amarna adalah aksarna. Kami perbanyak orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu. Ustaz ulang sekali lagi. Bila kami bercadang akan menghancurkan satu-satu negeri atau negara, kami tidaklah secara tiba-tiba timpakan musibah, bala, bencana ke atas mereka. No. Bukan itu cara Allah menghancurkan satu negara. Tapi cara Allah menghancurkan satu-satu negeri atau negara, Allah akan suruh mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu, agar taat pada Allah. Itu amarna dengan makna pertama, kami suruh. Amarna dengan makna yang kedua, aksarna, kami akan perbanyakkan dalam negeri itu orang-orang yang hidup mewah. Lalu semakin mewah, mereka semakin durhaka pada Allah. Oleh sebab itu, kita jangan cepat gembira bila negara makmur, tetapi para pemimpinnya, orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu, tidak taat pada Allah. Barangkali itu di antara cara Allah untuk membinasakan dan menghancurkan negeri itu. Okey, kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala khususkan menyebut mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu. Ini apa rahasianya? Mengapa Ustaz Allah tidak sebut fuqara'aha, orang-orang fakir dalam negeri itu kami suruh? Mengapa tidak disebut oleh Allah amarna masakinaha, lalu kami suruh perintah orang-orang miskin daripadanya? Tetapi mengapa rahasianya Allah sebut amarna mutrafiha? Kami akan suruh orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu. Ini dia rahasianya. Allah khususkan menyebut orang-orang yang hidup mewah di sini karena kebiasaannya
Merekalah orang-orang yang hidup mewah, golongan yang segera terlibat dengan kejahatan dan lebih mampu untuk sampai ke jalan maksiat yang mungkin tidak mampu untuk dilakukan oleh orang-orang awam yang hidup miskin. Mentang-mentang kuasa di tangannya, dia boleh atur mahkamah, dia boleh atur penjara, dia boleh atur polisi. Sebab semua itu dia milik. Dia boleh aniaya rakyat sesuka hati karena kekuasaannya. Karena hidup mewah, karena banyak duit, dia boleh pasang wanita simpanan sampai 2-3 orang sebab dia mampu bayar. Dia boleh berzina, dia boleh minum arak, dia boleh. Apa sebab? Karena hidup mewah. Yang barangkali orang miskin tak mampu berbuat karena ketiadaan. Itu dia rahasianya. Ustaz dalam menafsir tidak maksudkan dengan orang-orang tertentu ya. Sifatnya umum. Mana-mana negara macam itu. Yang banyak buat maksiat biasanya orang-orang yang hidup mewah. Rasuah umpamanya. Orang yang hidup miskin, orang yang hidup sederhana, rasuahnya 2-300 saja, 2-3 ribu saja. Yang sampai berbilion-bilion ni siapa yang buat? Bukan orang yang hidup miskin. Bukan orang bawahan. Tapi orang yang peringkat tinggi. Itu maksudnya. Allah SWT khususkan menyebut orang-orang hidup mewah di sini. Bukan bermakna Allah tidak suruh orang miskin agar patuh kepadanya. Bukan. Allah juga suruh orang miskin, orang fakir agar taat pada Allah. Cuma di sini disebutkan kami suruh orang-orang yang hidup mewah karena biasanya orang yang hidup mewahlah yang mampu melakukan berbagai-bagai maksiat yang orang-orang biasa tak mampu melakukannya karena tak punya kemampuan. Lalu apa kata Allah pada sambungan ayat? Maka sudah sepantasnya lah berlaku terhadapnya perkataan, yaitu ketentuan kami, kata Allah. Hukuman kami, kata Allah. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maksudnya, jika perkara di atas telah berlaku pada suatu negeri, maka sudah sepatutnya kalau Allah hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sebagai balasan yang setimpal atas kedurhakaan mereka, kemewahan yang sepatutnya disyukuri dengan mempertingkat ubudiyah dan kepatuhan mereka kepada Allah. Tetapi sebaliknya, mereka kufur nikmat. Sungguh tepat janji Allah di dalam firman-Nya, surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini selalu kita dengar. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, yakni kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yes. Kemudian kita lanjutkan sambungan ayat. Masih lagi ayat pertama ini. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh. Maaf, ini ayat berikutnya. Maka ini ayat berikutnya. Bunyi ayat. Kita baca dulu untuk mendapat keberkatan. Wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Apa artinya? Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan.
Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui, lagi melihat, maha melihat dosa hamba-hambanya. Tafsirannya, sungguh kami telah binasakan umat yang banyak sebelum kamu, bermula dari umat Nabi Nuh. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum kamu? Bermula dari umat Nabi Nuh hingga ke zaman kamu ini, ketika mereka berbuat durhaka terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul-rasulnya. Semua kita tahu apa yang melanda Nabi Nuh, apa yang melanda umat Nabi Ibrahim dengan rajanya Namrud, apa yang melanda umat Nabi Lot, apa yang melanda umat Nabi Musa. Semua kita tahu. Kamu tidak lebih mulia di sisi Allah jika dibandingkan dengan mereka. Lebih-lebih lagi bila dilihat dari sudut jasmani, badan mereka jauh lebih besar dari badan kita. Kaum Samud, kaum Ad diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir. Setiap satu orang itu ketinggiannya 100 kaki. 100 kaki. Dan yang paling rendah umat di zaman Nabi Saleh dan Nabi Hud, kaum Ad, yang nabinya Nabi Hud, kaum Samud, yang nabinya Nabi Saleh. Umat di zaman itu setiap satu orang ketinggiannya 100 kaki. Dan yang paling pendek 60 kaki. Kepala mereka digambarkan dalam kitab tafsir sebesar kubah masjid yang besar. Bukan kita. Kita 6 kaki pun jarang. Taruhlah 7 kaki, 8 kaki. Mereka sampai 100 kaki. Kalau rumah flat itu, mungkin agaknya sampai 10 tingkat. Atau paling kurang 8 tingkat. Itu ketinggian manusia zaman itu. Pun hancur. Macam mana yang hanya 5 kaki setengah ini? Sombong sangat pada Allah. Itu sebabnya membuat kita ini tidak sombong. Bila kita belajar Al-Asma'ul Husna, kita kenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna, dan kita kenal Allah melalui nama, kita melalui ayat-ayatnya, yaitu tafsir Quran. Baru kita tahu betapa kecilnya dan kerdilnya kita ini. Itu maksudnya. Kamu, hai umat Muhammad, tidaklah lebih mulia dibanding mereka. Tidaklah lebih kuat. Tidaklah lebih berkuasa. Tidaklah lebih kaya berbanding mereka. Itu pun hancur. Oleh itu berwaspadalah selalu. Azab Allah juga boleh menimpa kamu sebagaimana ia telah menimpa umat terdahulu jika kamu memiliki sifat yang serupa, yaitu durhaka terhadap perintah Allah. Itu sebabnya di antara kandungan Al-Quranul Karim memuat kisah-kisah seumpama ini. Biar kita ambil iktibar. Ayat ini adalah amaran keras atau tahdid
Ayat ini adalah amaran keras, warning dari Allah ke atas orang-orang yang mendustakan Rasul dan ajarannya. Dari ayat ini juga menjadi hiburan. Nah, dari sisi lain pula, ayat ini adalah menjadi hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pendakwah sesudah baginda. Ulama sesudah baginda. Ini adalah berita gembira. Yang mustahil para pendakwah, para ulama sampaikan kebenaran. Apa saja yang berlaku penyelewengan oleh orang-orang yang disegani, ulama jangan diam, tegur mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah mereka terima atau mereka tolak dakwahmu, itu urusan Allah. Jadi ayat ini selain memberi amaran keras kepada orang yang durhaka, terutama orang-orang yang hidup mewah, ayat ini juga adalah tasliyah, iaitu penawar, penghibur untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pendakwah sesudahnya, bahwa dosa orang-orang yang menentang kebenaran tetap di dalam pengetahuan Allah yang Maha Esa dan kelak akan dibalas oleh Allah setimpal dengan amalan mereka. Lalu pada ayat berikutnya, nah ini, Allah membagi manusia kepada dua golongan. Allah membagi manusia kepada dua golongan. Pertama, golongan yang menghendaki kehidupan duniawi, dan satu lagi, golongan yang menghendaki kehidupan ukhrawi, akhirat. Kita bacakan ayatnya, supaya para jamaah sekalian jangan anggap kisah ini Ustaz reka-reka sendiri. Coba tengok apa Allah kata tentang dua golongan ini. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kita teruskan dengan golongan yang kedua. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang terakhir ini. Kita terjemahkan dulu dan tafsirkan. Golongan yang pertama, golongan yang mengutamakan dunia sahaja. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang ini maksudnya dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami akan bagi sesuai dengan kehendak kami apa yang mereka inginkan. Apa dia tafsirannya? Ini dia. Maksudnya, siapa yang bertungkus lumus bekerja hanya untuk mencari kesenangan di dunia ini saja, tidak kejarkan nama, tidak kejarkan status, tidak kejarkan pangkat, bertungkus lumus ke arah itu, tetapi dia tidak yakin adanya hari pembalasan dan tidak mengharapkan ganjaran pahala di akhirat nanti, malahan tidak merasa takut dengan azab Allah
di atas maksiat yang dia lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan segerakan pemberian rezekinya itu kepada orang tersebut di dunia ini. Ingin sangat pangkat, Allah bagi. Ingin sangat kekayaan, Allah bagi. Yaitu Allah akan berikan kepadanya kemewahan di dunia ini. Karena itu yang dia cari. Untuk mendapatkan apa yang dia hajatkan, walaupun dengan tabur duit, walaupun dengan memfitnah orang lain, dia tak kisah. Itu maknanya dia tidak takut. Walaupun dengan cara curang, untuk mendapat kemewahan hidup, walaupun dengan rasuah, Allah akan bagi. Cuma ada perkataan, apa yang menginginkan kami akan bagi, apa makna kami akan bagi sesuai dengan kehendak kami, ini dia. Perkataan bagi orang yang kami kehendaki. Kata ini memberi isyarat bahawa kejayaan di dunia tidak dicapai, tidak mungkin dapat dicapai oleh setiap orang yang menghendakinya. Berapa banyak orang kafir lagi sesat yang mengabaikan ajaran agama karena ingin mencari kesenangan dunia, ternyata mereka juga kecewa. Agama luput dari mereka dan dunia yang dikejar juga luput. Karena mereka kafir. Agama luput, dunia juga luput. Berapa banyak orang kafir yang ingin tapi tak berjaya juga sebab dia ada kaitan dengan kehendak Allah. Lalu apa kata Allah mengakhiri golongan yang pertama ini? Dan kami tentukan baginya neraka Jahannam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Maksudnya, orang-orang yang hanya mengharapkan kesenangan di dunia, sebagaimana sifat-sifatnya di atas, akan ditempatkan oleh Allah dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ayat ini mengisyaratkan bahwa siksaan yang akan mereka rasakan itu mencakupi 3 aspek. Siksaan yang bakal mereka terima di akhirat nanti ada 3 sudut. Pertama, mereka kekal dalam neraka Jahannam. 1. Yang kedua, mereka memasukinya dalam keadaan terhina. Walaupun mereka dulu di dunia orang-orang yang dihormati, tapi masuk neraka dalam keadaan terhina. Dan yang ketiga, mereka jauh dari rahmat Allah. Bila jauh dari rahmat Allah, tak akan ada harapan untuk mereka bahagia di akhirat nanti. Itu sebabnya Ustaz pernah berpesan, kalau tak salah semalam Ustaz ada sebut, bila orang kafir mati, lalu kita pula ikut-ikutan beri ucap selamat sebagaimana ucapan sama mereka, rest and peace. Semoga dia rehat di alam sana. Semoga dia damai. Nah, dalam Islam kita dilarang ucap perkara itu. Sebab itu berarti mendoakan. Dan mendoakan untuk orang yang mati kafir tak dibolehkan. Siapa kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, Khalilullah, kesayangan Allah. Minta ampun kepada Allah bagi pihak angkelnya Abu Talib, dilarang oleh Allah. Ya ayuhan Nabi, Nabi, jangan engkau minta ampun kepadaku bagi pihak orang-orang yang mati kafir, walaupun dia kerabatmu sendiri. Ayat itu turun sempena Nabi ingin mohon kepada Allah agar Allah ampun dosa Abu Talib. Abu Talib itu sangat sayang pada Nabi. Pun tak boleh. Apalagi kita. Kalau tidak tolong, tolonglah selagi mereka masih hidup. Ajak mereka memeluk Islam.
kalau boleh. Tapi bila dah mati, tak ada harapan. Okey. Kita berdoa pada Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami daripada bernasib demikian. Nah, golongan yang kedua, ini yang kita harapkan. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, selain bersungguh-sungguh, dia pula beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas oleh Allah dengan baik. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Apa tafsiran terhadap golongan ini? Maksudnya, sesiapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan ia bekerja keras memperbanyak bekal agar hidup bahagia di alam akhirat, dia melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan dia menjauhi apa yang dilarangnya, serta dia meyakini dan mengharap bahwa Allah akan memberinya ganjaran yang besar atas usahanya itu di akhirat nanti. Insya-Allah, orang tersebut akan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang baik atas segala amal saleh yang dilakukannya ketika di atas muka bumi. Malahan lebih daripada itu, Allah juga menghapuskan dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Rajin ikut majlis ilmu. Rajin mendapat pencerahan. Bagaimana sepatutnya kami dalam berakidah, Pak Ustaz? Macam mana sepatutnya kami beramal ibadat kepada Allah, Pak Ustaz? Apa syarat-syaratnya? Nah, majlis ilmu kita banyak memperkatakan tentang perkara ini. Ingat hari Isnin yang lalu, Ustaz banyak mendapat respon daripada jemaah, followers. Oh, kami cukup berterima kasih, Pak Ustaz. Penjelasan tentang syarat-syarat ibadat yang diterima. Perlu tahu, ibadat pada Allah tak boleh buat suka-suka hati. Dia ada syarat. Ini diperkuatkan lagi oleh ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Sehingga kata Nabi, bila ayat terakhir surah Al-Kahfi, ayat 110 itu dibaca, maaf, andai kata Allah ayat 110 itu diturunkan oleh Allah, hanya ayat itu, tidak ayat yang lain, maka kata Nabi, sudah memadailah bagi kita. Sudah cukuplah bagi kita. Enough dengan ayat yang satu itu. Ini memberi makna kandungan ayat tersebut sangat mustahak. Di antaranya, siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya nanti di akhirat untuk kolek segala ganjaran terhadap jerih payahnya ketika di dunia dulu, hendaklah dia beramal saleh. Yang kedua, jangan dia berbuat syirik. Kita dah jelaskan. Hendaklah dia beramal saleh, maknanya hendaklah dia beramal dengan amal yang sebetul mungkin, yang sebenar mungkin. Ia memberi isyarat, beramallah ikut cara Rasulullah. Sebab tidak ada amalan umat akhir zaman yang lebih benar dan lebih tepat daripada amalan Rasulullah. Syarat yang kedua, jangan dia berbuat syirik ketika beribadat, iaitu dia mesti benar-benar berpegang pada tauhid, iaitu ikhlas lillahi ta'ala. Itu syaratnya. Itu sebabnya bila kita bawa kisah semalam tentang pembunuhan pertama di dunia ini yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Qabil coba mengancam adiknya, aku akan bunuh kamu
Apa kata adiknya Habil? Wahai abangku Qabil, kalau korbanku diterima oleh Allah karena aku berkorban dengan binatang ternakku yang gemuk, yang sehat, sedangkan engkau pula korbankan dengan hasil tanamanmu yang paling jelek, kau persembahkan untuk Allah, lalu Allah terima korbanku, Allah reject korban kamu, lalu engkau ancam akan kau bunuh. Apa kata Habil selanjutnya? Apa jenayah yang telah aku lakukan? Aku coba taat Allah, lalu berkorban. Aku coba taat kepada ayah, yaitu Adam, yang suruh kawin silang. Aku dapat iklima kembaranmu, kamu dapat labuda kembaranku. Itu dah syariat. Kau akan ancam membunuh aku. Apa jenayahku? Nah, semalam Ustaz dah sebut pengajarannya. Kalau kita ikut sunnah Nabi, lalu kita dicemuh, dicaci, dikatakan ekstrim, dikatakan songsang, dikatakan sesat. Apa jenayahnya kita? Ikut Rasulullah, ikut sunnah itu jenayah ke? Faham-fahamilah. Siapa sebenarnya yang telah buat jenayah? Siapa sebenarnya amalannya yang bakal diterima? Siapa amalannya yang bakal Allah reject? Nah, fikir-fikir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita berbalik kepada ayat. Hanya saja dalam ayat di atas, seolah-olah ada isyarat yang tersirat bahwa balasan tersebut hanya akan diperolehinya jika dia memenuhi 3 syarat. 3 syarat. Kalau tadi ada 3 pula yang bakal diterima oleh orang-orang mewah yang durhaka pada Allah, kekal abadi dalam neraka, masuk neraka dalam keadaan terhina, dan lain-lain. Tapi untuk mendapat kebahagiaan di akhirat, ada beberapa syarat yang perlu kita miliki. Pertama, amalan yang dilakukan itu hendaklah, amalan yang kita lakukan itu hendaklah dengan niat yang ikhlas, serta semata-mata karena terdorong ingin mentaati Allah dan mengharap ganjaran di akhirat. Ingin mendapat redha Allah, ingin mendapat ganjaran di akhirat. Ingat ya, beribadat pada Allah ingin mendapat ganjaran tidak salah dalam agama. Tidak salah dalam agama. Kita beramal ibadat karena ingin mendapat syurga, ingin masuk syurga, ingin mendapat redha Allah. Tidak salah dalam agama. Setengah-setengah tarikat mengatakan bila kamu beribadat mengharap syurga, mengharap ganjaran, itu bermakna kamu tidak ikhlas. Hati-hati. Pandangan itu tidak selari dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pagi tadi, bagi yang ikut salat berjamaah di masjid, betul tak Jumaat pagi biasanya buat ayat sajadah? Kalau kita faham makna ayat yang ke-16 dari surat As-Sajadah. Setelah kita turun sujud sajadah ayat 15, bangkit imam sambung dengan ayat 16. Apa bunyinya ayat 16?
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Renggang rusuk mereka dari tempat tidur, renggang perut mereka, rusuk mereka dari tempat tidur, maknanya suka bangkit malam untuk beribadat, berdoa, tahajud, witir. Itu maksudnya. Apa yang mereka buat ketika bangun malam? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa, memohon. Mereka beribadat pada Tuhan mereka. Lalu Allah sebut, ciri-ciri orang beriman itu, khaufan wa tama'a. Dia beribadat dan berdoa itu karena mengharap akan ganjaran daripada Allah. Tama'a. Tama' maknanya mengharap ganjaran yang banyak. Ingat ya, dalam bahasa Arab, tama' ada dua jenis. Ada tama' mamduh, ada tama' mazmum. Memang dalam bahasa kita, bila sebut tama' itu tak elok. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Tama' mazmum, tama' yang tercela, itu dia. Ingin dapat harta yang banyak, tak kira dari sumber halal ke haram ke, dia tak kisah, itu tamak yang tercela. Bila ada umpamanya makan secara buffet sebagai tetamu, kita ambil banyak-banyak, tak kisah apa yang orang belakang dapat ke tak dapat, tak kisah. Yang penting aku boleh makan kenyang. Itu tamak tercela. Ada tamak yang terpuji, tamak mamduh. Pantang dengar adanya online. Saya tidak ikutlah. Mudah-mudahan saya dapat pencerahan. Mudah-mudahan saya dapat sesuatu untuk memperbaiki akidah saya, memperbaiki ibadat saya. Itu namanya tamak terpuji. Bila ke arah kebaikan, nah, apa yang Ustaz maksudkan? Bila beribadat mengharapkan ganjaran daripada Allah, atau takut akan azab Allah, khaufan wa tama'a. Dia beribadat didorong oleh dua. Sama ada takut akan azab Allah dan neraka murka Allah, atau mengharap ganjaran yang banyak dari Allah. Allah sebut dalam ayat 16 surat As-Sajdah, itu ciri-ciri orang beriman. Kita pula pandai-pandai mengatakan, bila itu pendorong awak taat kepada Allah, masuk syurga, takut neraka, rosak awak punya ibadat. Betul tak? Bercanggah. Bercanggah dengan ayat Quran. Segala pandangan yang bercanggah dengan ayat Quran sesat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tak salah. Itu sebabnya kata Imam Al-Ghazali, motif seseorang beribadat ada tiga. Pertama, karena ingin mencatatkan rasa syukur pada Allah terhadap nikmat yang Dia bagi. Yang kedua, motifnya karena ingin mendapat ganjaran daripada Allah. Yang ketiga, karena takut akan azab Allah. Tiga motif ini bila ada ketika kita beribadat, ibadat kita menjadi lebih sempurna. Kata Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi, siapa yang mengharap dengan beribadat masuk syurga, itu namanya ibadat pedagang, ibadatut tujar. Siapa beribadat kerana takut dimurkai oleh Allah atau neraka, namanya ibadatul abid, ibadat hamba abdi. Nah, apabila seseorang beribadat pada Allah kerana ingin mensyukuri, ini yang paling tinggi, namanya ibadatul ahrar, ibadat orang-orang yang merdeka.
Inilah motif utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadat banyak kepada Allah walaupun beliau telah dijamin masuk syurga. Sebabnya ketika ditanya, ya Rasulullah, kata Aisyah, untuk apa Tuhan beribadat malam terlalu panjang, berdiri sampai gemetar kaki Tuhan, bengkak-bengkak tumit dan lutut Tuhan? Nabi hanya jawab, afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang bersyukur, yang pandai bersyukur? Itu motif yang paling utama. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan makna atau falsafah surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadat, dan ibadat pada Allah tak akan sempurna kecuali jika didorong oleh tiga motif, dan tiga motif itu tersirat di dalam tiga ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru iyyaka na'bud. Maknanya ibadatmu kepada Allah barulah sempurna bila didorong oleh tiga motif yang tersirat di dalam tiga ayat sebelumnya. Pendorong pertama adalah ingin mengucapkan syukur. Itu sebabnya Alhamdulillahirabbil alamin, hendak menyeratakan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah bagi. Ar-Rahmanir-Rahim dari kata rahmat, dan rahmat itu adalah syurga, mengharap masuk syurga. Malik Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Bila kita dengar Allah sebagai raja pada hari pembalasan, muncul rasa takut, gerun. Nah, pendorong ketiga adalah gerun, membuat kita beribadat pada Allah. Allahu Akbar. Cantik bila kita faham. Bila kita baca atau dalam salat, bila dengar imam baca Fatihah, bayangkan tiga motif ini yang mendorong kita beribadat pada Allah, membuat ibadat kita lebih sempurna. Okey. Jadi syarat yang pertama untuk masuk syurga, bahagia di akhirat, amalan yang dilakukan hendaklah dengan niat yang ikhlas, serta semata-mata karena didorong ingin mentaati Allah dan mengharap ganjaran di akhirat. Tadi Ustaz dah jelaskan. Yang kedua, hendaklah amalan yang dilakukan itu amalan yang boleh menyampaikannya kepada pahala di akhirat. Hal ini tidak mungkin tercapai kecuali jika ia melakukan ketaatan dan takarrub kepada Allah. Bukan amal syirik, bukan khurafat, bukan bid'ah, bukan maksiat. Sebab semua yang terakhir ini, syirik, khurafat, bid'ah, maksiat, itu menghala ke neraka. Yang ketiga, mesti ada pada kita syaratnya, dia hendaklah seorang yang beriman, karena iman adalah salah satu syarat amalan diterima. Sebabnya, baik macam manapun amalan orang-orang kafir, Allah sebut dalam Al-Quran, haba'an mansura. Semua kebaikan orang-orang kafir itu bila mati dalam kafir, tak ubahnya bagaikan debu yang diterbangkan angin. Tidak ada value langsung. Sia-sia. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang terakhir. Kita bacakan. Kepada ayat yang terakhir Allah sebut, kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Okey. Semua ayat sudah kita baca. Sekarang tinggal penjelasannya. Kepada masing-masing golongan, bagi golongan ini maupun golongan itu, golongan pertama yang ingkar, golongan kedua yang taat, bagi golongan itu masing-masing kami berikan bantuan dari kemurahan kami.
Orang kafir. Walaupun mereka buat syirik. Bila mereka bekerja keras, kami kayakan juga mereka. Itu maksudnya. Demikian lagi, lebih-lebih lagi orang Islam. Bila berusaha, mereka boleh kaya juga. Itu maksudnya. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalang. Maksudnya, Allah tidak membeza-bezakan antara dua golongan di atas terhadap rezeki di dunia. Sebagaimana golongan yang mengharapkan akhirat boleh hidup mewah, kaya raya, dunia ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, maka golongan yang mengharapkan hanya di dunia juga akan diberi oleh Allah rezeki tersebut. Mereka kaya juga, mereka sehat juga, mereka punya isteri comel cantik-cantik belaka. Anak-anak mereka cemerlang juga dalam ujian akhir. Kalau ditanya apa sebab? Ini dia. Sebab yang menjadi ukuran kekayaan di dunia adalah usaha. Usaha kuat akan dapat banyak. Bukan niat, bukan iman. Tetapi nasib mereka di akhirat akan berbeza sebagaimana keterangan di atas. Hidup mewah dalam keadaan kafir, tapi di akhirat menunggu neraka. Dan untuk membuktikan hakikat di atas berikut ini, Allah menjelaskan. Ayat sudah dibaca tadi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka dan sebahagian yang lain. Kami lebihkan. Maksudnya, lihatlah pemberian kami kepada dua golongan itu. Sebagaimana kami lebihkan sebahagian mereka dari sebahagian yang lain, kami lebihkan rezeki kepada mukmin daripada kafir, dan kadang-kadang sebaliknya, kami juga lebihkan antara satu kafir dengan kafir yang lain. Itu kerja Allah. Sebab kita semua tahu, Ar-Razzaq itu Allah yang maha pemberi rezeki. Dia adalah sifat subutiyah atau salbiyah? Sifat kesempurnaan ke atau menafikan kekurangan? Subutiyah, betul. Ar-Razzaq maha pemberi rezeki. Subutiyah fi'liyah ke atau zatiyah? Ada kaitannya dengan kehendak Allah ke atau senantiasa? Jawabannya subutiyah fi'liyah. Sebab dia ada kaitan dengan kehendak Allah. Allah sempitkan rezeki siapa yang dia kehendaki. Allah murahkan rezeki siapa yang dia kehendaki. Nah, dah betul. Subutiyah fi'liyah. Ada kaitan tak dengan ikhtiar manusia, usaha manusia? Jawabnya yes. Dia ada kaitan dengan ikhtiar manusia untuk menjemput rezeki, untuk menjemput hidayah. Itu sebabnya dia dipanggil subutiyah fi'liyah ikhtiyariyah. Jadi kejayaan di dunia sangat tergantung pada ikhtiar. Tidak ikhtiar, walaupun awak orang beriman, tetap Allah tidak akan bagi. Tak ada ikhtiar. Al-Hadi, Allah maha pemberi hidayah, juga subutiyah. Allah beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Itu sebabnya subutiyah fi'liyah. Ada usaha tak? Perlu usaha tak dari manusia untuk menjemput hidayah? Yes. Itu sebabnya Allah yang maha pemberi hidayah, subutiyah, fi'liyah, ikhtiyariyah. Kita siap-siap setelah mendapat nota tadi malam. Kita baca, kita ikuti, itu namanya ikhtiar. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Allah sebut banyak dalam antara lain dalam surat Al-A'la. Walal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Cuma sifat manusia kadang-kadang bal tu'sirunal hayatad dunya.
Tapi majoriti manusia lebih mengutamakan kehidupan atau kemewahan di dunia. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita coba membuat keseimbangan. Maksudnya, perbezaan tingkat atau derajat di akhirat nanti pasti lebih ketara dan lebih besar jika dibandingkan dengan perbezaan derajat mereka di dunia. Ada sebahagian mereka yang ditempatkan di tingkat yang paling bawah dari neraka Jahannam dan dibelenggu pula dengan rantai besi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada pula yang ditempatkan dalam syurga yang paling tinggi, penuh dengan segala kenikmatan dan keseronokan. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Dan tiap-tiap golongan mempunyai tingkat masing-masing di akhirat sesuai dengan amalan mereka ketika di dunia dulu. Ini sama halnya dengan lancar tidaknya perjalanan manusia nanti ketika meniti siratal mustaqim. Nabi dah sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Al-Hasan, katanya, telah berhimpun manusia di depan pintu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di rumah atau di istana, istilah kita istana lah kalau orang itu jadi khalifah. Berhimpun manusia. Dan di antara manusia yang berhimpun itu adalah Suhail bin Amr al-Qurashi. Siapa dia Suhail? Salah seorang pemimpin pada zaman jahiliyah. Namanya Suhail. Abu Sufyan bin Harb dan beberapa pemimpin Quraisy lainnya. Dan mereka ketika itu masih kafir. Suhail, Abu Sufyan, dan beberapa pemimpin Quraisy lainnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengizinkan, mempersilahkan Suhaib. Umar pula mempersilahkan Suhaib, Bilal bin Rabah, dan pejuang-pejuang perang Badar yang sangat beliau kasihi dan hormati. Semua yang terakhir ini, Suhaib, Bilal ini, yang backgroundnya adalah hamba abdi, tapi taat, beriman, kuat, mantap akidahnya. Selain di depan pintu rumah Umar tadi, pemimpin-pemimpin Quraisy yang Umar persilahkan masuk karena hormatnya kepada Suhaib, kepada Bilal, dan veteran-veteran pejuang perang Badar yang beliau sangat kasihi. Coba tengok keadaannya. Melihat keadaan demikian, Abu Sufyan bin Harb, ingat ya, Abu Sufyan bin Harb ini ketua kafir ketika di Mekah. Beliaulah menjadi panglima perang dalam perang Uhud yang mendapat kemenangan dan dapat mengalahkan Rasulullah dan umat Islam dalam perang Uhud. Apa kata Abu Sufyan? Aku tidak pernah melihat seperti apa yang berlaku pada hari ini. Dia heran. Dia, Umar, mempersilahkan hamba-hamba sahaja. Dan dia sedikit pun tidak menoleh ke arah kita yang duduk ini. Umar tak toleh kepada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain. Lalu Suhail bin Amr ini, beliau pemimpin yang cerdik. Suhail ini walaupun kafir, dia cerdik.
Apa kata beliau menjawab perkataan Abu Sufyan? Wahai kaumku, wahai kaumku, sesungguhnya aku demi Allah, aku melihat sesuatu pada wajah-wajah kamu. Aku melihat sesuatu pada wajah-wajah kamu, yaitu wajah benci pada Umar, yang respek hormat kepada hamba yang tidak ada status, sedangkan kamu yang punya kedudukan dan status, kaya pula, handsome pula. Umar ibn Khattab tak toleh langsung. Sekiranya kamu murka, wahai kawan-kawanku, sekiranya kamu murka, maka murkalah kepada diri kamu sendiri. Wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kalau kamu nak marah, marahlah pada dirimu sendiri. Apa sebab? Mereka yang dipersilakan oleh Umar tadi diseru memeluk Islam. Kita juga diseru supaya mengikut Muhammad masuk Islam. Mereka segera menyahut seruan itu, masuk Islam. Suhaib, Bilal dan yang lain, walaupun statusnya tidak ada dalam masyarakat jahiliyah, malah kedudukannya hamba, begitu diajak memeluk Islam, mereka langsung sambut seruan itu dan kita pula lambat menerimanya. Kita enggan menerimanya. Ini hanya pintu Umar. Ini baru pintu Umar. Dan bagaimana pula perbezaan kedudukan kita dengan mereka di akhirat nanti, di pintu Tuhan, di pintu Allah. Di pintu Umar saja kita sudah merasa terhina. Karena Umar lebih hormat, respek orang-orang yang tidak ada kedudukan, tapi mereka memeluk Islam. Kita pula bangga, takabur, sombong dengan kedudukan dan kemewahan kita. Ini baru pintu Umar, kita dah terhina. Macam mana nanti dengan pintu Allah di akhirat? Selanjutnya, dan sekiranya kita sudah mula iri hati kepada mereka hari ini, bila kita iri hati, jealous dengan kedudukan mereka di pintu Umar, maka apa yang disediakan oleh Allah untuk mereka di dalam syurga adalah lebih hebat lagi. Kalau di pintu Umar saja kita jealous, mereka dapat keistimewaan. Macam mana jealousnya kita nanti jika mereka diperlakukan oleh Allah dengan penuh nikmat dalam syurga? Allahu Akbar. Sungguh cantik kata-kata Suhail. Biar jadi ingatan kita. Itu sebabnya bila kita taat Allah, taat Rasul, orang tuduh kita, cemoh kita dengan macam-macam cemohan. Jangan marah, jangan kecewa, jangan give up, jangan serik. Nanti ada mahkamah ilahi di akhirat yang akan menentukan siapa sebenarnya di pihak yang benar dan siapa sebenarnya di pihak yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kesimpulan sedikit saya lagi. Kuliah pagi ini tidak ada pertanyaannya. Kalau ada pun nanti Ustaz akan bawa pada ceramah yang kedua untuk membolehkan Ustaz sedikit rehat untuk kita sambung nanti jam 10. Kesimpulan. Yang pertama, kemewahan hidup di dunia jika tidak disyukuri, bukan saja akan membinasakan diri,
tapi juga boleh membawa kehancuran kepada negeri dan negara. Kita dah tahu dah penafsirannya tadi. Yang kedua, manusia terbagi kepada dua golongan. Golongan yang hanya menghendaki dunia semata-mata, itu saja yang dikejarnya. Celik mata bangun tidur, dunia, dunia, dunia. Golongan yang satu lagi, golongan yang lebih menghendaki dan mengutamakan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kemewahan dunia sangat ditentukan oleh usaha. Bukan niat, bukan iman, bukan. Usaha sangat menentukan kesenangan di dunia, tetapi kelebihan di akhirat mesti dengan iman. Mesti dengan usaha dan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan segala yang Ustaz sampaikan pada pagi ini berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi dapat kita ambil sebagai iktibar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, walaupun dunia kita tidak lupakan, dan kita mohon dilindungi oleh Allah daripada orang yang hanya memikirkan dunia semata-mata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.